bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Hayya bina nabda darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 2, yaitu bab 3 tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Pastinya kalian sudah tahu ya. Akhlak terpuji adalah sikap atau perilaku yang baik. Akhlak terpuji disebut dengan akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji harus kita lakukan setiap hari, dimanapun itu dan kapanpun itu. Akhlak terpuji yang pertama yaitu ada syukur nikmat. Apa itu syukur? Syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat. Apa saja sih nikmat Allah? Nikmat Allah itu sangat banyak. Nikmat Allah itu tidak dapat dihitung dan tidak terbatas. Nikmat Allah itu ada yang berupa rohani dan ada yang berupa jasmani. Nikmat Allah yang berupa rohani itu tidak terlihat. Itu contohnya rasa senang, rasa bahagia, rasa tenang, rasa tentram, itu yang dinamakan nikmat rohani. Sedangkan nikmat jasmani atau terlihat mata, contohnya yaitu nikmat mempunyai mata. Kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Kita bisa melihat pantai, kita bisa melihat gunung, dan sebagainya. Itu merupakan nikmat Allah yang berupa mata. Kemudian ada nikmat mempunyai kaki. Kita bisa berjalan ke sana kemari, kita bisa berlari-lari, kita bisa bersepeda setiap pagi. Itu juga termasuk nikmat Allah. Kemudian ada lagi yaitu nikmat mempunyai mulut. Kita bisa mengaji dengan suara merdu, kita bisa bernyanyi-nyanyi, kita bisa makan makanan yang enak. Itu nikmat Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah. Caranya bagaimana, Ustazah? Caranya yaitu pertama mengucapkan alhamdulillah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Setiap selesai sholat, ucapkanlah alhamdulillah. Setiap habis makan, ucapkanlah alhamdulillah. Setiap habis mendapatkan hadiah dari ayah ibu, kita ucapkan alhamdulillah. Cara kedua kita bersyukur kepada Allah, yaitu kita mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Cara bersyukur kita kepada Allah yang ketiga, yaitu dengan cara menggunakan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sebaik mungkin. Contoh, kita diberikan tangan oleh Allah, maka gunakanlah yang baik-baik untuk bersedekah, untuk menolong teman. Jangan untuk mencuri, untuk menjahili teman. Itu tidak boleh ya. Sedangkan manfaat bersyukur yaitu yang pertama, kita akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Nikmat yang kita miliki semakin banyak. Yang kedua, kita mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, kita akan semakin dekat dengan Allah. Nah, di situ ada gambar seorang ayah yang memberikan hadiah kepada anaknya karena telah mendapat juara 1 di kelasnya. Apa yang seharusnya diucapkan oleh sang anak? Ada yang tahu? Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah.
Kita yang pertama harus berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, baru mengucapkan terima kasih kepada ayah karena telah diberikan hadiah. Itu yang namanya bersyukur. Akhlak terpuji yang kedua yaitu ada hidup sederhana. Sederhana artinya bersikap sewajarnya, tidak berlebih-lebihan. Lawan dari hidup sederhana yaitu hidup boros. Hidup boros itu suka bermewah-mewahan, suka berfoya-foya, itu dinamakan hidup boros. Macam-macam hidup sederhana dalam kehidupan. Di antaranya yaitu sederhana dalam ucapan. Contoh, berbicara seperlunya, berbicara yang bermanfaat, tidak berbicara yang kotor. Itu termasuk sederhana dalam ucapan. Kemudian ada sederhana dalam perbuatan. Contohnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, bertanggung jawab atas pekerjaan, dan bekerja sebaik-baiknya. Itu merupakan sederhana dalam perbuatan. Ada juga sederhana dalam berpakaian. Contoh, berpakaian tidak perlu mahal, karena pada dasarnya pakaian yang harus kita pakai yaitu cukup bersih, rapi, dan menutup aurat. Selanjutnya yaitu sederhana dalam pergaulan. Contohnya, kita tidak boleh sembarangan dalam bergaul atau berteman. Kita harus bisa memilih mana teman yang baik untuk kita dan mana teman yang tidak baik untuk kita. Teman yang tidak baik untuk kita itu yang harus kita hindari. Kemudian contoh dari sederhana dalam pergaulan yaitu kita tidak boleh memilih-milih teman. Ini si kaya, ini miskin, ini berkulit putih, ini berkulit hitam. Tidak boleh. Semuanya sama. Kita itu sama di hadapan Allah kecuali ketakwaan. Kemudian ada sederhana dalam harta. Contohnya, kita tidak boleh boros dan tidak boleh pelit. Dan yang terakhir ada sederhana dalam berbelanja. Contohnya yaitu berbelanja yang seperlunya. Berbelanja sesuai kebutuhan kita. Adapun manfaat hidup sederhana yaitu yang pertama, kita dekat dengan Allah. Yang kedua, terhindarkan dari sifat boros. Yang ketiga, terhindarkan dari sifat riya. Riya itu artinya pamer. Yang keempat, kita akan terbiasa hidup hemat. Itu merupakan manfaat dari sikap sederhana. Akhlak terpuji yang ketiga yaitu ada sikap rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati dalam Islam disebut dengan tawadu. Rendah hati atau tawadu itu adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Orang yang bersikap rendah hati biasanya tidak sombong dan tidak suka menonjolkan kelebihan yang dimilikinya. Contoh rendah hati yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, menghargai dan menghormati orang lain. Yang ketiga, mengakui kesalahan dan kelemahan diri kita. Itu contoh rendah hati. Manfaat rendah hati diantaranya yaitu jika kita rendah hati, kita akan dihormati orang lain. Kemudian hati kita akan tenang. Kita juga akan dihindarkan dari sikap sombong. Dan pastinya kita akan disayang Allah dan disayang oleh orang lain.
Nah, itu saja materi akhlak terpuji. Pesan Ustazah, kalian di rumah jangan malas-malas untuk membantu ayah dan ibu. Ustazah akhiri ya. Haya bina naftatim darsana biqiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalam.